Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak, Ibu semua. Selamat datang lagi di channel Info Pensiunan ASN. Halo semua, ketemu lagi sama gua di sini. Tempat kita ngobrol santai tapi padat soal kabar pensiunan dan info penting lainnya buat Bapak Ibu dimanapun berada. Sebelum kita bongkar info panas kali ini, izinkan gua sapain dulu. Semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat, dilimpahi berkah, dan hati tetap tenang. Oke, siap? Yuk kita langsung masuk ke inti pembahasan yang pasti ditunggu-tunggu banyak pensiunan. Dengerin dulu nih hooknya, jangan skip karena ini penting banget. Kabar gembira datang buat para pensiunan. Kabarnya ada rapelan gaji yang bakal cair plus THR yang direncanakan cair pada Maret 2026. Info ini ramai diperbincangkan setelah beredar kabar bahwa Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah terbaru tahun 2026. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin semua fakta-fakta soal rapelan gaji pensiunan dan THR yang berkaitan dengan PP 2026 itu. Jadi, kalau Bapak, Ibu mau tahu detail lengkapnya, tonton sampai habis ya. Jangan lupa klik like biar algoritma sayang ke video ini. Hehehe. Oke, langsung aja kita kupas. Sebagai rujukan utama, berita nasional yang kita pakai dipublikasikan pada hari Jumat 13 Februari 2026 dengan judul Akhirnya Cair Rapelan dan THR Pensiunan 2026 resmi disahkan. Presiden teken PP terbaru. Sekarang kita masuk ke isi informasinya satu persatu, biar jelas dan nggak simpang siur. Pertama-tama, kabar baiknya, pemerintah memastikan kenaikan gaji bagi ASN aktif sekaligus pencairan tunggakan pensiun untuk para pensiunan. Total penerima kenaikan gaji dan tunggakan ini tercatat mencapai 9,4 juta orang. Ya, angka yang enggak sedikit. Jadi intinya, kebijakan ini menyasar ASN yang masih aktif dan juga para pensiunan sampai puluhan juta jiwa kalau digabungkan. Untuk Bapak Ibu pensiunan, informasi pertama yang penting diingat adalah pemerintah menyatakan ada kenaikan gaji untuk ASN dan pencairan tunggakan pensiun untuk pensiunan. Jumlah penerima yang disebut adalah 9,4 juta orang. Itu jumlah total yang bakal terdampak oleh rapel ini pada tahun 2026. Lanjut ke skema pelaksanaannya. Di sini ada pembagian skema yang mesti Bapak Ibu tahu. Untuk ASN pusat, prajurit TNI, anggota Polri, dan juga hakim. Kenaikan yang diterapkan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, hingga tunjangan kinerja. Sementara untuk ASN daerah, skemanya sama, tapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Jadi ada dua jalur. Jalur pusat yang pengaturannya lebih seragam, dan jalur daerah yang fleksibel tergantung kemampuan fiskal daerah masing-masing. Penting dicatat, kebijakan ini tidak seragam 100% di seluruh daerah, karena tiap daerah punya kapasitas keuangan yang berbeda-beda. Selanjutnya soal tujuan kenaikan gaji dan rapelan ini. Berdasarkan rilisan terbaru, tujuan utamanya jelas, menjaga daya beli pensiunan. Uang pensiun dipakai untuk kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari makan, listrik, air, obat-obatan, transportasi, sampai biaya darurat yang nggak terduga. Kita semua tahu, harga kebutuhan pokok terus naik sementara nominal pensiun banyak yang masih tetap alami kan, beban hidup otomatis semakin berat. Makanya tujuan pemerintah bersama aparat terkait adalah supaya pensiunan tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini juga yang ditekankan oleh pihak keuangan bahwa penyesuaian ini dibuat supaya kesejahteraan pensiunan tidak semakin terkikis oleh inflasi. Berbicara tentang tunggakan pensiun, perlu gue jelasin apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tunggakan ini. Tunggakan pensiun muncul karena adanya keterlambatan pembayaran yang biasanya diakibatkan oleh proses verifikasi data pensiunan yang melibatkan jutaan data. Proses verifikasi ini memang rumit. Data pensiunan harus cocok dengan catatan administrasi, ada sinkronisasi dengan sistem perbankan nasional, dan ada perhitungan ulang yang perlu memastikan setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar hak penerima. Karena itu, muncul istilah tunggakan ketika ada jeda waktu dari periode pembayaran normal sampai realisasi pembayaran sesungguhnya. Ngomongin proses teknisnya, ada beberapa langkah yang dilakukan sebelum rapelan dan pencairan benar-benar direalisasikan. Pertama, ada proses penyesuaian kebijakan dan perhitungan ulang berdasarkan inflasi. Artinya pihak yang bertanggung jawab mengecek ulang perhitungan untuk memastikan penyesuaian sesuai dengan kenaikan biaya hidup. Kedua,
Ada sinkronisasi sistem dengan perbankan nasional supaya pembayaran bisa tersalur dengan benar ke rekening para pensiunan. Proses ini memang tidak sederhana dan membutuhkan waktu. Tapi langkah ini penting supaya setiap rupiah yang keluar memang menjadi hak sah pensiunan. Di sini juga disebutkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan PT Taspen untuk memastikan proses pembayaran berjalan lancar. Perusahaan pelaksana seperti itu bertanggung jawab memastikan data, perhitungan, dan distribusi dana pensiun sesuai aturan. Jadi intinya meskipun prosesnya panjang, tujuannya supaya tidak ada kesalahan pembayaran. Setiap dana yang dicairkan benar-benar hak Bapak, Ibu pensiunan. Selain soal teknis, ada dimensi lain yang menjadi alasan kenaikan gaji ASN dan pencairan rapelan bagi pensiunan, aspek produktivitas. Dalam penjelasan yang dirilis, kenaikan gaji untuk ASN dinilai sebagai terobosan positif karena teori ekonomi dasar bilang kalau pekerja yang merasa kompensasinya terlalu rendah dibanding produktivitasnya cenderung menurunkan kinerja. Jadi, dengan kompensasi yang lebih adil, diharapkan produktivitas ASN aktif meningkat dan praktik-praktik penurunan kualitas kerja bisa ditekan. Intinya, kebijakan ini bukan sekadar soal administratif, tapi bertujuan menjaga semangat kerja dan produktivitas pegawai negeri sehingga pelayanan publik tetap optimal. Tapi tentu saja, kenaikan gaji harus dibarengi dengan monitoring dan pengawasan yang ketat agar tepat sasaran dan efektif. Untuk Bapak, Ibu pensiunan sendiri, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kabar rapelan dan THR ini beredar adalah beberapa poin praktis. Pertama, pastikan data pensiun di catatan administrasi sudah benar. Nama, nomor rekening, alamat, dan data pendukung lain harus sinkron supaya pembayaran tidak tertunda. Kedua, waspadai info hoaks. Karena isu uang banyak orang, sering muncul info yang tidak benar. Selalu cek informasi lewat kanal resmi pemerintah atau melalui lembaga yang berwenang. Ketiga, kalau ada masalah atau ketidaksesuaian, catat bukti-bukti administrasi dan laporkan ke kantor pensiun atau lembaga terkait supaya cepat ditindaklanjuti. Kembali ke timeline yang ramai diperbincangkan, kabar yang beredar menyebut THR dan rapelan akan cair pada Maret 2026. Informasi ini ramai setelah adanya pengesahan peraturan pemerintah tersebut. Namun, perlu diingat bahwa meskipun ada tanggal target, proses realisasinya memang bergantung pada tahap verifikasi dan penyesuaian teknis yang sudah kita bahas tadi. Jadi tanggal target bisa jadi realistis kalau semua proses administrasi, perhitungan, dan sinkronisasi perbankan berjalan sesuai rencana. Di bagian rilis berita juga disebutkan bahwa jumlah penerima yang mencapai 9,4 juta orang ini mencakup ASN aktif dan para pensiunan. Artinya, selain pensiunan, ASN yang masih bertugas juga menerima penyesuaian gaji baik melalui kenaikan gaji pokok maupun tunjangan. Untuk ASN pusat, termasuk prajurit militer dan polisi serta hakim, penyesuaian ini relatif lebih komprehensif. Untuk ASN daerah, sekali lagi, implementasinya tergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing. Ada daerah yang bisa langsung mengimplementasikan penuh, ada yang menyesuaikan bertahap sesuai kapasitas APBD. Sekarang kita masuk ke alasan kenapa pemerintah ambil langkah ini sekarang. Salah satu alasannya adalah tekanan inflasi yang membuat daya beli masyarakat, termasuk pensiunan, terkikis. Pemerintah bersama kementerian terkait melihat perlunya penyesuaian untuk membantu masyarakat rentan yang sebagian besar menggantungkan hidup pada pensiun. Penyesuaian ini diharapkan bisa meringankan beban belanja harian, terutama untuk kebutuhan pokok, listrik, air, obat, dan biaya tak terduga. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penurunan kualitas hidup kelompok lansia dan pensiunan. Di balik kebijakan itu juga ada langkah koordinasi dengan pihak keuangan negara. Kementerian Keuangan tentu saja berperan penting dalam pengaturan alokasi anggaran dan mekanisme pencairan dana. Mereka bersama instansi teknis lain menyusun skema pencairan yang aman dan akuntabel. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar setiap rupiah yang dicairkan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Perlu gue sampaikan juga bahwa bukan cuma soal uang, kebijakan ini punya efek luas. Misalnya, kalau pensiunan punya pendapatan lebih memadai, mereka bisa menutup kebutuhan dasar tanpa harus mengurangi konsumsi yang berdampak pada kesehatan. Dengan begitu, tekanan pada layanan kesehatan bisa berkurang dan kualitas hidup para pensiunan meningkat. Selain itu, kalau ASN diberi kompensasi yang selaras dengan kinerja, diharapkan motivasi kerja terjaga dan pelayanan publik ke masyarakat pun ikut meningkat. Nah, berhubung banyak dari Bapak, Ibu yang mungkin penasaran soal detail teknis tanggung jawab pelaksanaan, kita ulas sedikit lagi.
Proses verifikasi data yang melibatkan jutaan records memang makan waktu. Ada tahapan validasi dokumen, revisi data kalau ditemukan ketidakcocokan, lalu sinkronisasi ke sistem pembayaran. Karena itu saran praktis buat Bapak, Ibu adalah aktifkan komunikasi dengan kantor pensiun atau PT Taspen kalau ada kebingungan. Simpan semua dokumen pendukung seperti SK pensiun, nomor rekening yang terdaftar, dan bukti-bukti lain yang terkait supaya kalau ada koreksi data, prosesnya bisa cepat. Kemudian, soal pengawasan dan monitoring, pemerintah menegaskan bahwa pencairan rapelan dan kenaikan gaji harus disertai mekanisme pengawasan yang ketat agar tepat sasaran. Ini penting supaya anggaran negara yang dialokasikan tidak tersalur ke pihak yang tidak berhak. Jadi diharapkan selain penyesuaian gaji, ada juga peningkatan mekanisme kontrol internal supaya kebijakan ini efektif dan adil. Di bagian lain dari rilis ada penekanan bahwa penyesuaian ini bukan hanya stimulasi jangka pendek, pemerintah ingin memastikan pendekatan yang sistemik sehingga skema pensiun bisa lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Dengan kata lain, proses rekalkulasi dan penyelarasan sistem akan jadi bagian dari upaya berkelanjutan supaya skema pensiun tidak selalu ketinggalan dari laju inflasi dan perubahan biaya hidup. Bapak Ibu, ada juga penjelasan yang menekankan bahwa setiap rupiah yang keluar, apalagi bila berasal dari mitra bayar, harus dipastikan menjadi hak penerima penuh. Disinilah peran lembaga pelaksana jadi kunci, memastikan perhitungan benar, dokumentasi lengkap, dan penyaluran tepat. Jadi sekali lagi, kalau ada ketidaksesuaian, segera hubungi instansi terkait supaya bisa dilakukan klarifikasi dan perbaikan. Sela-sela pembahasan teknis tadi, gue pengen ingatkan juga soal kewaspadaan terhadap berita palsu. Di era digital begini, isu uang pensiun atau THR sering disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Jadi kalau Bapak, Ibu mendapatkan informasi yang terdengar bombastis atau menjanjikan pencairan instan lewat jalur non-resmi, jangan gampang percaya. Selalu cek ke sumber resmi atau kantor pensiun setempat. Kalau perlu, tanyakan langsung ke layanan resmi supaya dapat jawaban yang otentik. Oke, kita rangkum singkat poin-poin penting supaya gampang diingat. Pertama, ada kabar kenaikan gaji ASN dan pencairan tunggakan pensiun yang kabarnya mencakup 9,4 juta penerima. Kedua, mekanismenya terbagi antara skema pusat dan skema daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Ketiga, sasaran utama adalah menjaga daya beli pensiunan untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Keempat, proses verifikasi dan sinkronisasi diperlukan supaya setiap pembayaran adalah hak sah penerima. Kelima, pelaksanaan melibatkan peran lembaga pelaksana dan kementerian terkait untuk jaminan akuntabilitas. Di akhir pembahasan ini, gue mau tekankan lagi, walaupun kabar ini sangat menggembirakan, realisasi teknisnya butuh proses. Jadi tetaplah sabar dan terus pantau pengumuman resmi. Kalau video ini membantu Bapak, Ibu paham soal skema rapelan dan THR, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman pensiunan lainnya supaya semua bisa tahu informasi penting ini. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan atau pengalaman terkait proses pensiun, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng di situ. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga info ini bermanfaat dan membawa kelegaan buat Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Tetap hati-hati, cek informasi ke sumber resmi, dan semoga berkah selalu menyertai Bapak, Ibu pensiunan. Stop dulu sebentar, tarik napas pelan-pelan, dan bayangin ini baik-baik. Besok pagi kamu bangun tidur, buka HP, terus lihat berita besar di mana-mana, peraturan pemerintah tentang pesangon pensiunan resmi disahkan. Bukan gosip warung kopi, bukan pesan berantai yang sumbernya katanya dari orang dalam, bukan lagi isu yang muter-muter di grup WhatsApp keluarga yang bikin harapan naik turun. Tapi keputusan resmi, sah secara hukum, mengikat dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan dampaknya bukan cuma angka di atas kertas. Dampaknya langsung terasa di rekening Bapak, Ibu, Om, Tante, dan semua orang tua kita yang sudah mengabdi puluhan tahun. Coba resapi momennya. Ini bukan soal jadi atau nggak jadi lagi. Ini soal apakah pesangon itu akan dibayar sekaligus penuh dalam satu kali transfer yang langsung bisa nutup utang, benerin rumah, bayar biaya kesehatan yang selama ini ditunda, bantu anak atau cucu, atau justru tetap disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13 yang tiap tahun selalu ditunggu. Pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil, ini pertanyaan yang bisa menentukan arah hidup banyak orang. Dan yang bikin situasi ini beda dari biasanya adalah kabarnya bukan datang dari sumber nggak jelas.
Pembahasannya sudah sampai level atas. Di meja pembahasan duduk pihak-pihak penting yang mengatur anggaran dan teknis pencairan. Ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas kesiapan fiskal negara, ada PT Taspen Persero sebagai pelaksana teknis pencairan dana pensiun dan pesangon, ada juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ikut membahas dan mengawasi regulasinya. Artinya ini bukan wacana kosong, ini pembicaraan serius yang menyangkut kesiapan anggaran negara, mekanisme transfer jutaan rekening, sampai detail administratif yang sering jadi batu sandungan. Ada satu tanggal yang terus disebut-sebut sebagai titik penentu, yaitu 15 Februari. Hari itu disebut sebagai momen di mana hasil pembahasan dirumuskan secara resmi. Kalau palu diketok pada tanggal itu, statusnya berubah total. Dari sekadar wacana menjadi peraturan pemerintah yang punya kekuatan hukum penuh. Bukan surat edaran, bukan imbauan, bukan janji politik. Setelah jadi PP, tidak mudah ditarik kembali. Makanya wajar kalau banyak orang bertanya-tanya, apakah pesangon yang selama ini dicicil akan dibayar penuh? Bagaimana dengan pensiunan yang sudah lebih dari 10 bahkan 20 tahun berhenti kerja, apakah mereka masih masuk perhitungan? Apakah ada prioritas? Apakah pencairan dilakukan sebelum hari besar keagamaan atau sesudahnya? Semua pertanyaan itu wajar karena masyarakat sudah lelah mendengar kabar manis yang ujung-ujungnya tidak jelas. Kalau kita melihat ke belakang, sistem pensiun selama bertahun-tahun memang punya keterbatasan. Banyak pensiunan hanya menerima gaji bulanan yang stagnan, sementara harga kebutuhan pokok terus naik, biaya kesehatan semakin mahal, dan kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Pesangon yang seharusnya menjadi tumpuan seringkali dicicil bertahun-tahun, atau nominalnya terasa jauh dari cukup. Ada yang menerima sedikit demi sedikit, ada juga yang merasa haknya seperti berhenti di tengah jalan. Situasi makin rumit karena data pensiunan tersebar di berbagai instansi dengan sistem yang tidak selalu sinkron. Ada rekening yang sudah tidak aktif karena jarang digunakan. Ada alamat di KTP yang berbeda dengan data di Taspen. Ada status perkawinan yang belum diperbarui. Bahkan perbedaan satu huruf dalam nama rekening bisa membuat sistem otomatis menahan pencairan. Hal-hal yang terlihat kecil ini bisa jadi masalah besar ketika dana dalam jumlah besar akan ditransfer ke jutaan orang sekaligus. Karena itu pemerintah harus ekstra hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa berdampak luas dan memengaruhi stabilitas keuangan negara. Namun di balik kehati-hatian itu muncul perubahan cara pandang. Pensiunan tidak lagi sekadar angka dalam laporan anggaran. Ada pendekatan moral di dalamnya, ada kesadaran bahwa jasa puluhan tahun pengabdian tidak boleh dilupakan. Dari sini muncul wacana pembayaran pesangon sekaligus, bukan hanya sebagai keputusan teknis, tetapi sebagai bentuk keadilan. Dalam skema yang sedang dibahas, perhitungan tidak hanya berdasarkan masa kerja dan golongan terakhir. Ada faktor tambahan seperti usia, kondisi ekonomi, dan lamanya masa pensiun. Pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum pernah mendapat penyesuaian signifikan masuk dalam prioritas utama. Artinya negara mulai melihat manusia di balik data. Namun perlu dipahami, pencairan sekaligus bukan berarti semua orang menerima dana pada hari dan jam yang sama. Maksudnya adalah hak pesangon dibayar penuh dalam satu transfer sesuai hak masing-masing, bukan dicicil bertahun-tahun lagi. Pelaksanaannya tetap dibagi beberapa batch agar stabilitas fiskal terjaga dan sistem perbankan tidak kewalahan. Batch pertama difokuskan pada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi, yang sepenuhnya bergantung pada dana pensiun dan tidak memiliki penghasilan tambahan. Batch berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan proses verifikasi. Semua golongan tetap memiliki hak sesuai ketentuan yang berbeda hanya nominalnya berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir, dan komponen tunjangan. Setelah PP disahkan pada 15 Februari, langkah berikutnya adalah finalisasi data oleh Taspen dan instansi terkait. Proses ini diperkirakan memakan waktu sekitar 7-14 hari kerja. Pada fase ini dilakukan verifikasi ulang NIK, pengecekan apakah rekening masih aktif atau tidak, serta sinkronisasi status kependudukan. Ini bukan penundaan yang tidak jelas, melainkan masa pengamanan agar dana tidak salah sasaran. Jika dana besar ditransfer tanpa verifikasi matang, risikonya bisa fatal. Setelah verifikasi selesai, notifikasi resmi akan dikirim melalui jalur resmi seperti aplikasi Taspen Mobil. Tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada perantara. Jika ada pihak yang meminta biaya administrasi atau menawarkan jalur cepat, itu sudah pasti penipuan.
soal gaji ke-13 juga menjadi pertimbangan gitu. Pemerintah melihat momen ini sebagai peluang karena sistem pembayaran massal untuk gaji ke-13 biasanya sudah siap. Ada dua skenario yang mungkin terjadi. Pertama, pesangon dicairkan terlebih dahulu, kemudian gaji ke-13 menyusul. Kedua, gaji ke-13 dicairkan sesuai jadwal dan pesangon masuk berdekatan setelahnya. Keputusan akhir akan bergantung pada kesiapan fiskal dan simulasi arus kas negara, karena jutaan transaksi akan dilakukan sekaligus dan stabilitas harus tetap dijaga. Risiko keterlambatan biasanya berasal dari hal administratif seperti rekening tidak aktif, perbedaan nama antara KTP dan rekening bank, perubahan alamat tanpa pembaruan data, atau informasi palsu dari pihak tidak bertanggung jawab. Karena itu penting memastikan data benar dan hanya mengikuti informasi dari kanal resmi. Jika pesangon benar-benar cair sekaligus, dampaknya bukan hanya finansial tetapi juga psikologis. Ada rasa lega, rasa dihargai, dan rasa diperhatikan. Namun tetap realistis, nominal tidak akan sama untuk semua orang. Besaran disesuaikan dengan masa kerja dan golongan terakhir. Setelah PP resmi ditetapkan, Kementerian Keuangan akan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran, dan PT Taspen akan mengeksekusi pencairan berdasarkan daftar nominatif yang telah diverifikasi. Daftar itu memuat nama lengkap penerima, ANIK, nomor pensiun, golongan terakhir, masa kerja, komponen tunjangan, dan status kepesertaan. Sistem akan mengelompokkan penerima sesuai kriteria prioritas dan menjalankan simulasi nominal berdasarkan rumus resmi. Transfer dijadwalkan per batch agar sistem perbankan tidak kewalahan. Jika skema ini berjalan lancar, ini bisa menjadi titik balik kebijakan pensiun ke depan. Bukan hanya soal hari ini, tetapi arah jangka panjang tentang bagaimana negara memandang dan memperlakukan pensiunan. Sekarang langkah konkret yang harus dilakukan agar hak tidak terhambat oleh hal sepele adalah memastikan NIK dan data kependudukan di Dukcapil sudah benar dan terbaru, memastikan rekening bank aktif dan sesuai nama di KTP, memantau kanal resmi seperti situs Taspen dan aplikasi Taspen mobil, serta segera menghubungi kantor Taspen jika ada ketidaksesuaian data. Siapkan dokumen pendukung jika ada perubahan status seperti perubahan nama, pernikahan, atau kondisi penerima. Kita juga harus jujur bahwa realisasi kebijakan tidak selalu tanpa hambatan. Bisa saja sebagian orang menunggu lebih lama karena verifikasi rumit atau rekening tidak aktif. Ada juga kemungkinan penyesuaian jadwal jika simulasi fiskal menunjukkan risiko terhadap arus kas negara. Lebih baik ada penjelasan jujur daripada janji kosong. Pemerintah yang bijak akan memilih memastikan ketepatan sasaran daripada terburu-buru. Jika dana benar-benar cair, gunakan dengan bijak. Prioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi, kebutuhan kesehatan, dan dana darurat. Hindari pengeluaran konsumtif yang tidak perlu. Sisihkan sebagian untuk kebutuhan jangka panjang. Bayangkan lagi momennya, palu diketok, PP disahkan, verifikasi dimulai, notifikasi resmi masuk, saldo bertambah. Semua pihak dari Kementerian Pelaksana Teknis hingga Legislatif telah bekerja memastikan proses ini adil dan tepat sasaran. Kita sebagai penerima hak tinggal memastikan data benar, rekening aktif, dan siap mengelola dana dengan bijak. Tetap tenang, tetap waspada, dan semoga ketika kebijakan ini benar-benar berjalan, manfaatnya terasa nyata sampai ke tangan para pensiunan di seluruh negeri.